Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 11, kemaritiman, potensi dan mitigasi bencana alam dan sosial di wilayah kemaritiman. Potensi bencana alam dan sosial yang mengancam wilayah kemaritiman di Indonesia. Potensi bencana alam: 1. Gempa bumi dan tsunami. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang menjadikan salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik tertinggi di dunia. Gempa bumi bawah laut sering terjadi dan dapat memicu tsunami yang menghancurkan. Salah satu contohnya adalah tsunami Aceh 2004 yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 9,1 XL di Samudra Hindia, menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan infrastruktur pesisir. 2. Badai tropis dan gelombang tinggi. Badai tropis sering menyebabkan gelombang tinggi di perairan Indonesia yang mengancam keselamatan pelayaran, nelayan, dan komunitas pesisir. Gelombang tinggi di Samudra Hindia misalnya sering menghambat aktivitas perikanan tradisional, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan kecil. Sambungan potensi bencana sosial. 1. Konflik antar nelayan. Persaingan untuk mendapatkan wilayah tangkapan ikan sering memicu konflik antar nelayan, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya terbatas. Konflik ini tidak hanya terjadi antar komunitas nelayan lokal, tetapi juga antara nelayan lokal dengan nelayan asing yang sering memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Konflik semacam ini berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan mempengaruhi stabilitas di wilayah pesisir. 2. Pencurian sumber daya laut, illegal fishing. Illegal, unreported, unregular IUU fishing merupakan salah satu masalah terbesar di wilayah kemaritiman Indonesia. Kapal-kapal asing seringkali masuk tanpa izin ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan merusak ekosistem laut. Strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko bencana di wilayah kemaritiman. Mitigasi bencana alam. 1. Peningkatan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini yang andal sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian akibat bencana alam. Teknologi seperti buoy untuk mendeteksi tsunami, radar cuaca untuk memantau badai tropis, dan sistem informasi geografis GIS untuk memetakan daerah rawan sangat diperlukan. 2. Penguatan infrastruktur tangguh. Pembangunan infrastruktur tahan bencana di wilayah pesisir merupakan investasi penting untuk mengurangi risiko kerusakan akibat gempa bumi, tsunami, atau banjir rob. Teknologi konstruksi modern seperti fondasi bangunan tahan gempa dan penggunaan material ramah lingkungan dapat diterapkan di kawasan pesisir. Sambungan mitigasi bencana sosial. 1. Penguatan regulasi dan penangkapan hukum. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum
yang tegas sangat penting untuk mencegah aktivitas ilegal di wilayah kemaritiman seperti pencurian sumber daya laut, illegal fishing, dan penyeludupan. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada sumber daya alam yang rentan terhadap kerusakan. Pengembangan ekowisata bahari, budidaya perikanan berkelanjutan, dan pengolahan hasil laut dapat menjadi alternatif mata pencaharian. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di wilayah maritim. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di wilayah kemaritiman. Bencana di wilayah kemaritiman memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi dan mengurangi dampaknya. Pemerintah berperan sebagai pengaruh kebijakan dan pelaksanaan program mitigasi, sementara masyarakat bertindak sebagai pelaku utama di tingkat komunitas yang menghadapi dampak langsung dari bencana. Kesimpulan, menghadapi risiko bencana di wilayah kemaritiman Indonesia memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan mitigasi, membangun infrastruktur tahan bencana, meningkatkan teknologi peringatan dini, memberikan bantuan pasca bencana, serta menjalin kerjasama internasional. Langkah-langkah seperti penguatan regulasi, pembangunan tanggul, dan pemetaan risiko wilayah merupakan strategi penting untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak bencana. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.